Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik pastinya ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari bisa kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam program kesayangan kita, program Dunia Sehat. Ya pemirsa Dunia Sehat, apakah Anda salah seorang yang punya masalah atau problematika mengenai masalah bau mulut? Waduh, padahal Anda nih ya sudah sering rajin menggosok gigi, lalu juga sudah menggunakan obat kumur, tapi kok di dalam mulut kita nih ya masih aja sering keluar bau-bau yang kurang sedap. Nah, jika itu yang terjadi pada Anda, mungkin Anda harus segera datang ke dokter gigi nih. Dikarenakan seseorang yang mengalami bau mulut ini bisa terjadi karena memang banyak hal nih. Misalnya ada masalah pada rongga mulut kita, lalu ada reaksi dari bakteri yang ada di dalam dan di sekitar gigi. Dan tidak hanya itu, kalau Anda mengalami bau mulut yang tidak diketahui penyebabnya nih, mungkin saja Anda mengalami masalah yang lebih serius. Misalnya ada penyakit paru-paru, atau mungkin diabetes, atau mungkin juga gagal hati. Waduh, ternyata dari masalah bau mulut saja ini ternyata merupakan indikasi kalau mungkin Anda punya penyakit yang lebih serius. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini, kita akan bahas lebih banyak, lebih lengkap mengenai permasalahan bau mulut ini. Nanti kita akan ngobrol langsung dengan ahlinya, dengan dokter di sini. Dan bagi Anda juga yang ingin tanya langsung kepada dokter, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami, ada di @daai_tv, sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelum kita kenalan dengan dokter, kita simak dulu ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, sebagian besar orang pasti pernah mengalami problema bau mulut. Ya, bau mulut atau halitosis merupakan suatu keadaan di mana terciumnya bau pada mulut saat seseorang menghembuskan nafas. Bau mulut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti konsumsi makanan dan minuman tertentu. Kemudian kurangnya menjaga kebersihan mulut yang menyebabkan gigi berlubang dan menimbulkan bau yang tidak sedap, serta karena terbentuknya karang gigi. Tidak hanya itu, bau mulut juga bisa berasal dari amandel yang rusak, gangguan lambung, gangguan paru, atau karena adanya peradangan sinus. Ya, pada banyak kasus, seseorang masih kerap mengabaikan kebersihan gigi dan mulut. Padahal, jika tidak segera ditangani, bau mulut dapat menyebabkan beberapa penyakit yang berbahaya, seperti jantung, diabetes, ginjal, dan penyakit berbahaya yang lainnya. Oleh karena itu, jangan sepelekan masalah bau mulut dan segeralah memeriksakan diri ke dokter gigi. Iya, pemirsa tadi sudah lihat ya sekilas sedikit mengenai permasalahan bau mulut. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, sekali lagi saya ingatkan Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Langsung kita kenalan yuk dengan dokternya hari ini. Sudah hadir bersama dengan saya, Dr. Gigi Metawati Tarmidi, SPPM, spesialis penyakit mulut dari RSUD Kabupaten Tangerang. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini dokter? Baik, Cantik luar sekali biasa. hari ini. Terima kasih sudah hadir di sini ya dokter ya. Sama-sama. Kita mau bicarakan mengenai permasalahan bau mulut nih dokter ya. Mungkin banyak juga yang mengalami nih. Iya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, dokter boleh jelaskan bau mulut nih apa sih dokter? Ini penyakit atau gejala atau apa dokter sebenarnya? Bau mulut yang kerap kali dalam bahasa kedokteran gigi disebut halitosis, itu adalah suatu keadaan dan bukan suatu penyakit atau gangguan. Suatu keadaan di mana terciumnya bau dari dalam rongga mulut yang ketika kita bernafas ataupun kita berbicara akibat proses bakteri di dalam rongga mulut. Oke, berarti ini bukan penyakit ya dokter ya? Bukan sebuah penyakit yang disebabkan sesuatu, tapi ini dikarenakan ada gejala justru dari hal yang lain ternyata bau Betul. mulut ini ya. Jadi boleh saya katakan bahwa halitosis ini adalah bisa merupakan indikator dari penyakit sistemik. Justru ada penyakit lain. Betul. Kalau kita bau mulut. Faktor apa saja yang bisa menyebabkan kita bau mulut dokter? Ya. Pertama kali, kalau kita lihat dari faktor lidah, jarang sekali saya menanyakan ke pasien itu menjawab, "Bu, apakah lidah ikut dibersihkan?" 90% pasien saya mengatakan tidak. Padahal itu adalah faktor yang tidak boleh kita abaikan. Karena di dalam punggung lidah atau di atas lidah di sini di permukaan dorsal yang kita sebut, apalagi di bagian pangkal, itu banyak sekali di situ bakteri-bakteri yang disebut dengan bakteri anaerob. Artinya bakteri anaerob itu bakteri yang tanpa O2 pun dia bisa tumbuh dan berkembang biak. Jadi pertama lidah yang nggak pernah digosok, nah itu pun bau.
lubang gigi yang tidak ditempat, yang tidak pernah ditambal, itu pun bau. Karena apa? Karena lubang gigi itu akan terdeposit atau sisa makanan yang pada waktu kita gosok gigi pun dia tidak akan keluar dari lubang gigi tersebut. Oke. Berikutnya adalah gusi atau gingiva yang meradang, yang kita sebut dengan gingivitis. Apa tandanya seseorang menderita gingivitis? Pada saat kita sentuh dengan sentuhan ringan pun, dia akan mudah sekali berdarah. Mudah berdarah kalau radang. Oke. Ya. Warnanya, gusi yang tidak sehat adalah merah tua. Dan licin, malah licin. Permukaannya licin. Sebaliknya gusi yang sehat adalah tidak mudah berdarah, warnanya pink atau merah muda, dan ada seperti tampilan seperti kulit buah jeruk atau stippling disebutnya. Rada-rada berkerut sedikit justru Betul, dokter ya. betul Kalau sekali, licin Melissa, itu justru itu sedang meradang. Oke, berarti kalau kita bau mulut nih ada beberapa tempat yang bisa ada bakterinya dokter ya. Betul, Bisa betul di sekali. lidah, bisa di gigi, tadi bisa juga gusi yang meradang. Iya. Kalau jenis bakterinya sendiri itu macam-macam atau sama aja tuh dokter selama ada di dalam mulut yang menyebabkan bau mulut? Banyak sekali, ada ratusan jenis bakteri yang ada di dalam mulut. Tetapi yang saya sebutkan di sini adalah yang dominan untuk menyebabkan bau mulut adalah apalagi yang di dalam suatu saku gusi yang agak dalam, itu yang disebut dengan bakteri AA, yang disebut dengan Actinobacillus actinomyces. Kita sebut dengan bakteri AA. Yang satu lagi adalah bakteri yang disebut dengan Streptococcus mutans. Oke, itu bakteri-bakteri yang sering ada di dalam mulut kita dan bisa menyebabkan bau ya dokter ya. Betul. Bakteri-bakteri ini tuh kalau ada dia bisa timbul kalau misalnya gigi kita lagi bermasalah, atau sebenarnya kalau gigi kita sehat-sehat aja bisa ada juga bakteri ini nih dokter. Tetap di dalam rongga mulut seorang yang sehat pun tetap ada bakteri, ada virus dan ada jamur. Tetapi jumlahnya itu seimbang. Sebenarnya Begitu. jumlahnya baik-baik aja kalau ada Baik-baik di dalam aja, mulut ya. betul. Oke. Tetapi kalau kita suatu saat misalnya sakit dan diberikan oleh dokter antibiotik dalam jumlah yang lama, dalam jangka waktu yang panjang maksud saya, maka bakteri sebagian akan mati, sementara virus dan jamur akan meningkat. Oh, virus dan jamur bisa meningkat kalau bakteri bisa mati di dalam mulut kita ya Betul. dok ya. Oke. Kemudian keadaan apa tuh dok yang terjadi pada seseorang yang menyebabkan bakterinya tadi menjadi lebih tidak seimbang dan kemudian menimbulkan bau tadi dok? Ya, salah satunya itu, misalnya dia sedang menderita penyakit yang kronis, dia harus dirawat di rumah sakit. Sedangkan salah satu pengobatan adalah tidak lain, misalnya tidak ada drug of choice-nya, harus antibiotik. Mau nggak mau dokter tersebut meresepkan antibiotik. Sementara bakteri yang itu mati, lalu yang saya bilang tadi, yang sementara yang lain virus dan jamur dia akan meningkat. Maka itu tidak jarang kita temui pada seorang yang dirawat di rumah sakit. Kalau kita lihat lidahnya, seringkali saya dipanggil ke ruangan, ke bangsal, itu begitu saya lihat lidahnya akan berwarna putih tebal. Itu tanda berarti adalah suatu jamur. ada jamur ya dok jamur. ya. Oke. Nanti berarti selain tadi ada bakteri, ada virus, ada jamur juga yang bisa bikin kita bau mulut ya dok ya. Betul. Nanti kita ngobrol lagi mengenai masalah bau mulut nih. Siapa aja yang bisa kena penyakit ini selain yang dirawat di rumah sakit? Betul. Kita jeda sebentar ya dokter ya. Baik, pemirsa Dunia Sehat, semakin menarik nih ya. Kita sedang membicarakan mengenai permasalahan bau mulut. Bagi Anda juga yang ingin tanya langsung kepada dokter, Anda bisa menghubungi kami. Sekali lagi saya ingatkan di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami, ada di @daai_tv, sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Jangan kemana-mana, Dunia Sehat segera kembali.